Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali masih bisa berbagi spiritual journal dengan saudara. Sebelum membahas, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami mengerti akan firman-Mu, supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, setiap orang tahu kata bahagia. Tetapi berapa banyak orang yang dapat memahami arti bahagia? Mungkin saudara pernah mendengar orang berkata demikian. Saya itu udah bahagia banget. Saya sudah menyelesaikan kuliah, dapat pekerjaan, gaji oke, dan saya sudah menikah, punya keluarga. Terutama nih ya, saya sudah tinggal di rumah hasil kerja keras saya. Itulah kebahagiaan saya. Nah, saudara, saat ini kita mau merenungkan bersama-sama. Apa sih bahagia itu? Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 menulis demikian. Rasul Paulus berkata, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Kisah Rasul 20 ayat 33-35 ini memberitahu kita tentang Paulus yang mengingatkan orang-orang Efesus bahwa pekerjaannya yang membuat tenda itu untuk mendukung kebutuhan orang-orang yang bersama dengannya, bukan semata untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Nah, sekarang mari kita masuk di dalam pembahasannya ya. Apa sih definisi bahagia? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram ya, bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, berpendapat bahwa kebahagiaan seseorang terletak di dalam kemampuannya untuk mewujudkan apa yang diinginkan, apapun bentuknya, tak peduli seberapapun sulitnya. Filsuf yang juga berasal dari Yunani kuno yaitu Aristoteles mengatakan kebahagiaan adalah arti dan tujuan hidup. Kebahagiaan adalah keseluruhan arah dan cita-cita akhir dari seluruh aspek hidup manusia. Kebahagiaan bukan berporos pada diri sendiri, tetapi kebahagiaan adalah pengguna semua kemungkinan dalam diri seseorang untuk dijadikan kebahagiaan orang lain. Kata bahagia dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 bahasa Yunaninya adalah makarios. Artinya menganggap diri beruntung, tetapi dapat juga berarti bersenang hati, sukacita. Yesus mempunyai ukuran tentang bahagia yang sangat berbeda dengan standar dunia. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menyebut beberapa ciri orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, dan sebagainya. Nah, di ayat 35 yang kita baca tadi, Paulus mengutip perkataan Tuhan yang tidak tercatat dalam Injil, yaitu tentang kebahagiaan orang yang memberi. Mengapa Yesus mengatakan orang yang memberi itu adalah orang yang lebih berbahagia? Ketika saya merenungkan bagian firman ini, saya belajar beberapa hal dalam kaitannya dengan memberi. Hal yang pertama, ketika kita memberi, maka ada orang yang menerima. Misalnya begini, kita memberi 10 orang pisang goreng, maka ada 10 orang yang menerima pisang goreng. Ketika kita memberikan senyuman kepada orang di sekitar kita, maka orang-orang yang melihat kita menerima senyuman itu. Mudah bukan? Yang kedua,
Memberi menolong kita untuk belajar berbagi dan melakukan kasih dalam hal murah hati. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak, ketika kita naik ojek online, ada baiknya kita memberikan lebih dari tarif yang tertera. Dengan memberi lebih beberapa ribu itu tidak akan membuat kita miskin, kan? Nah, yang ketiga, memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Papa mama saya mengajarkan bahwa ketika kita diberi berkat oleh orang, maka Tuhan mau memakai kita untuk memberkati orang lain, memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena itu, saya dan suami juga mengajarkan kepada anak-anak, ketika kita mendapat berkat, maka kita harus berdoa dan peka akan kehendak Tuhan kepada siapa berkat ini disalurkan. Berpikir untuk tidak memakai semua berkat itu untuk diri sendiri. Sampai anak-anak sudah hafal, ketika kami mendapatkan berkat, mereka pasti bilang begini, Tuhan mau kita menjadi saluran berkat kepada siapa lagi ya? Elizabeth Dunn telah melakukan riset berkali-kali terhadap orang yang suka memberi. Dari hasil penelitian tersebut, Elizabeth menyimpulkan bahwa memberi sesuatu pada orang ternyata mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Lalu, kapan sih kebahagiaan itu dapat dirasakan seseorang? Yang pertama, ketika kita memberi diri kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita memberikan diri kepada orang lain dengan jalan mengasihi dan didasari kasih Allah. Beberapa waktu yang lalu, saya dan suami merayakan pernikahan perak. Saya sangat bersyukur karena saya dan suami telah memberikan diri kami masing-masing kepada pasangan yang didasari oleh kasih Allah. Pernikahan yang didasari kasih akan membuahkan kebahagiaan. Begitu pula ketika kita memberi diri kepada Allah dan Allah menerima kita apa adanya, tentu kita bahagia. Ketika kita melakukan kehendak Allah, maka hati kita dipenuhi kebahagiaan. Pendeta Andar Ismail dalam bukunya Selamat Ribut Rukun, ini buku seri Selamat ya, pada halaman 94-95 menjelaskan demikian. Kebahagiaan itu seperti kupu-kupu. Kalau kita kejar, maka ia cepat terbang dan lari. Tetapi bila kita tenang dan berdiam diri, maka dengan sendirinya kupu-kupu itu hinggap. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kalau kita tenang dan membuka diri terhadap kebutuhan dan persoalan orang lain, kita akan merasa bahagia bahwa kita telah dapat menolong orang lain. Kebahagiaan dengan sendirinya akan datang pada waktu kita membuka diri terhadap orang lain. Pada waktu kita tersenyum pada orang yang membutuhkan senyuman, menyapa dan mengulurkan tangan pada orang yang membutuhkan sapaan dan uluran tangan kita, dan pada saat itu kebahagiaan akan memancar pada wajah kita. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita kejar atau yang kita miliki. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita pancarkan. Saudara, bahagia itu ketika kita memberi diri untuk Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Bahagia itu ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain dengan dasar kasih. Bahagia itu ketika kita mau menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Kiranya pujian "Jadikan Aku Pancaran Berkat" dapat menolong kita untuk mengingat dan melakukan firman Tuhan. Amin. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Berilah terang di tempat
ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Berilah sebanyak diberikan Tuhan, Yesus teladan mulia. Tulus ikhlaslah beri pertolongan, dalam tugasmu setia. Jadikan aku pancaran terangmu, juga pengantar berkat-Mu. Jadikan aku ya Yesus